Kan ketika ada krisis ekonomi tahun 1998 ya Pak Yoga, Ya, itu kan UMKM menjadi pahlawan, itu penyelamat. Tapi mau survive itu memang harus kreativitas dan inovasi yang harus dibangun dalam situasi apapun gitu ya. Manchester United atau Persiba? Persiba! Waduh! Ini berat ya? Bingung, ini berat ini. Berat ya? Ya Persiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pastinya juga untuk Sobat IndiHome yang udah gabung di Instagram @indihome.bpn. Di kanan kiri saya ada dua narasumber yang luar biasa. Boleh sapa-sapa dulu kali Bapak ya, Sobat IndiHome semua. Kita akan ngobrol-ngobrol seru mengenai Inspiring Youth Through UMKM Balikpapan. Jadi ini adalah salah satu program dari BPN Connect yang ke-11. Webinarnya sendiri yang diadakan oleh Telkom Balikpapan. Dan posisi spesial hari ini dua narasumber kita juga luar biasa banget. Misal di tempat yang cukup terbaru ya di Balikpapan ada Sketchako. Ini pertama kalinya saya di sini Bapak. Gimana rasanya? Oh yang kedua. Oh Bapak. Jadi sudah merasa nih. Oh duluan Bapak berarti. Kalau Bapak gimana yang di sini? Apakah udah pernah sebelumnya Bapak di Ini malah yang ke-0 kalanya. Baru bergabung di Balikpapan 3 minggu Pak. Pak, kalau yang baru pertama Pak, nanti bayar deh Pak, gitu. Kalau yang pertama bayar. Tugas bayarnya Pak. Siap. Oke, dan pastinya juga buat Sobat IndiHome yang udah gabung di Instagram @indihome.bpn, jangan lupa stay terus karena bakal ada hadiah-hadiah seru untuk pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Bahkan untuk siaran ulangnya bahkan ada di YouTube channel IndiHome Balikpapan di besok. Nanti bakal diumumin di Instagram @indihome.bpn. Langsung aja kita saksikan sambutan dari Bapak Yoga, General Manager Telkom Balikpapan. Kepada beliau dipersilakan. Makasih. Sobat IndiHome Balikpapan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah sore ini sebuah momen yang berharga dan sangat bermanfaat. Ya Alhamdulillah hari ini kita juga kehadiran Bapak Rizal Effendi ya, beliau senior kita, mungkin tokoh di Kota Balikpapan, sebelumnya juga sudah menjabat ya Pak ya. Mungkin 10 tahun, jadi mereka mungkin beliau termasuk yang menjadi salah satu tokoh inspirasi dan panutan untuk kita semua. Rekan-rekan sobat dari IndiHome Balikpapan sekalian, hari ini kita akan coba membahas terkait UMKM ya. Jadi memang pandemi yang sudah kita rasakan lebih dari 1,5 tahun ini ternyata juga berdampak pada UMKM ya. Kalau dari Bank Indonesia 80% UMKM Indonesia itu terdampak oleh pandemi. Namun waktu membuktikan bahwa ternyata yang paling cepat bisa recovery itu adalah UMKM ya. Kita lihat banyak perusahaan besar ya yang masih mungkin susah bangkit, tapi ternyata UMKM itu cepat sekali beradaptasi dan bisa segera bangkit. Memang kuncinya itu adalah kecepatan adaptasi dan transformasi mengikuti perubahan lifestyle pelanggan. Kita tahu bersama bahwa sekarang mau tidak mau masyarakat itu berubah lifestyle-nya ya, perilakunya menjadi ke digital. Mereka harus belajar dari rumah, kerja dari rumah, mungkin juga sering vikon dari rumah dan sebagainya. Dan itu mau tidak mau harus disikapi oleh UMKM untuk bisa bangkit dan menyesuaikan dengan lifestyle pelanggan yang baru ini. Dan menurut riset ya dari Etiquette ini bahwa ternyata kunci dari kebangkitan kecepatan UMKM itu adalah kerjasama yang erat dengan pertama adalah startup atau e-commerce, kedua dengan BUMN, dan ketiga adalah dengan pemerintah. Jadi segitiga emas ini kalau bisa bergandeng erat, kemudian juga bekerja sama, berkolaborasi, sinergi, insya Allah saya yakin bahwa bisa terjadi kebangkitan akselerasi dari UMKM yang ada khususnya di Kota Balikpapan ini. Dan Telkom sebagai salah satu BUMN, khususnya Telkom Balikpapan, juga kami infokan bahwa kami sebenarnya punya ya program-program untuk membangkitkan UMKM ini, mulai dari
go modern, kemudian go online, go digital, go online, dan terakhir go global, Pak. Itu ada. Jadi, dan salah satunya yang dirasakan menjadi handicap UMKM itu adalah pemodalan, Pak Rizal. Dan alhamdulillah Telkom itu juga punya program untuk pemberian dana bergulir untuk UMKM. Dan biasanya rutin kami tiap bulan melakukan evaluasi pemilihan, kemudian kami salurkan besaran dana sesuai dengan tingkatan dari UMKM. Di samping itu tadi juga banyak pendampingan, pelatihan, kemudian asistensi, bahkan kami juga kadang-kadang melibatkan UMKM terpilih dalam event-event pameran. Mungkin dulu di 2018, 2019 itu ada namanya Telkom Craft. Jadi kami pilih UMKM dari masing-masing daerah, kita bawa ke Jakarta untuk pameran. Bahkan ada beberapa UMKM yang kami ajak untuk pameran internasional skalanya. Dan alhamdulillah kalau di Kalimantan Tengah itu ada, Pak, pengrajin rotan. Itu kemarin kita ajak ke Dubai, dan alhamdulillah ordernya itu bukan hanya dari Indonesia, tapi sekarang sudah mulai terima order dari luar. Maka itu tadi go global yang terakhir. Jadi mungkin itu sekedar pendahuluan Sobat Indihome Balikpapan sekalian. Moga-moga ini bisa menjadi informasi tambahan, menggugah terutama Sobat Indihome yang berkecimpung di UMKM khususnya di Kota Balikpapan. Dan ya moga-moga pandemi ini segera berlalu dan kita semua bisa bangkit semua, bangkit ekonomi maupun segera tumbuh dan berkembang Kota Balikpapan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bapak Yoga yang akan menjadi narasumber kita juga pada sore hari. Dan pastinya juga ada Bapak Rizal, Wali Kota Balikpapan periode 2011 sampai 2021 kemarin, Pak ya. Sudah selesai. Udah selesai. Berapa 10 tahun berarti, Pak ya? 10 tahun. Wah, saya gimana Pak rasanya, Pak? Ya baik lah itu. Pastinya yang baik. Oke, dan pastinya juga sebelum kita akan bertanya-tanya sama dua narasumber kita, nah kita mau informasikan dulu kalau kita yang mengucapkan terima kasih kepada Indihome dan Sobat Indihome atas support yang diberikan sehingga webinar ini terjalin dengan tema Inspiring Your True UMKM in Balikpapan. Nah, tahu nggak sih Sobat Indihome, kalau kita tuh bisa dapetin penghasilan tambahan hanya dari rumah aja. Jadi nggak perlu kemana-mana, di rumah aja juga bisa tuh dapat penghasilan tambahan. Caranya gimana? Gampang banget. Pokoknya kalian tinggal daftarkan diri kalian ke Sobat Indihome di sobatindihome.co.id. Dan di sana kamu udah daftar, kalian akan mendapatkan kode dan link referral yang bisa kalian share ke sosmed atau teman-teman kalian. Nah, udah di-share ke sosmed dan teman-teman kalian. Nanti ada yang daftar Indihome pakai link tersebut, kalian akan mendapatkan poin yang bisa di-redeem dalam bentuk uang. Wah, jadi sekarang serba gampang ya, Pak. Ya, mau dapetin uang, segala cara juga bisa dilakukan. Yang pastinya dari Indihome sendiri juga memberikan salah satunya adalah bergabung di sobatindihome.co.id. Dan pasti kita akan memberikan saldo link aja untuk pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa pada sore hari ini di Instagram @indihome.bpn. Dan pastinya dua narasumber kita luar biasa mengenai Inspiring Your True UMKM in Balikpapan. Kita mau tanya-tanya dulu nih Bapak, katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya kan? Nah, coba Bapak dari Pak Rizal dulu boleh sapa-sapa Sobat Indihome yang udah gabung di Instagram indihome.bpn. Silahkan Bapak. Ya, selamat bertemu Sobat Indihome. Saya juga jadi sobat karena berkat Indihome bisa nonton MU gitu. Walaupun MU-nya bata-bata untuk menang gitu. Tapi ya kita senang dengan ada fasilitas dari Telkom ini, kita bisa lebih luas, bisa berada di ruang digital yang lebih itu. Dan ya tema kita pada hari ini kan UMKM, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Yoga GM Telkom bahwa UMKM ini kan penting bagi kita begitu. Dan saya sendiri begitu, terutama ibu gitu, istri setelah tidak lagi menjadi istri wali kota, sekarang menjadi anggota UMKM gitu. Ibu lagi bikin pizza
Bu Arita begitu. Ini ramai Pak di sosmed tuh Pak, yang update ya. Iya. Katanya banyak yang rasain. Terus tadi juga saya ngeliat postingan salah satu selebgram di Kota Balikpapan. Ibu lagi di ini nih di salah satu mall Kota Balikpapan lagi beli UMKM di sana katanya. Luar biasa. Jadi benar-benar didukung ya Pak. Iya, karena kan itu paling tadi sudah disampaikan oleh Pak Yoga kan paling mudah juga kita berkarya, bekerja melawan pandemi ya kita berada di wilayah UMKM gitu kan. Pertama yang sektor yang cepat kan di sektor informalnya gitu. Sektor formalnya mungkin ada proses, tapi ya UMKM itu sekarang luar biasa gitu. Ya terima kasih bisa bertemu nih, mudah-mudahan UMKM kita bisa lebih maju lagi dan kita bisa survive gitu setelah pandemi COVID-19. Amin. Dan pastinya juga untuk pendapat dari Pak Rizal sendiri dan Pak Yoga nih, gimana sih perkembangan UMKM di Kota Balikpapan sejauh ini? Dan dari tadinya yang mungkin agak kaget ya Pak, karena tiba-tiba ada COVID-19 gitu, udah 2 tahun di Kota Balikpapan, di Indonesia, di dunia bahkan Pak ya, udah 2 tahun, terus bener-bener kayak dunia itu berbalik gitu. Teman-teman UMKM pasti terganggu. Ini pendapat dari Pak Rizal seperti apa? Iya, dulu kan ketika ada krisis ekonomi tahun 1998 ya Pak Yoga, itu kan UMKM menjadi pahlawan itu penyelamat, tapi memang beda suasananya ketika COVID-19 ini. Seluruh sektor ekonomi di seluruh dunia memang terjun bebas, seakan-akan dunia kembali ke titik nol, bahkan di bawah nol, karena pertumbuhan ekonomi hampir semua negara itu di bawah nol gitu ya. Balikpapan ya beruntung masih ada plus 2,4 atau 2,5% begitu. Jadi masih beruntung gitu karena kita misalnya ada proyek perluasan kilang Pertamina, ada masih batu bara begitu, sehingga Balikpapan tidak, pertumbuhan ekonominya tidak minus itu. Tapi ya UMKM ya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Yoga, hampir 80% itu ya kan dalam keadaan yang sangat berat begitu, situasinya sangat berat, sehingga ini memerlukan betul keterampilan baru, kebiasaan baru, dan tadi disebutkan juga inovasi baru gitu. Jadi inovasi, kolaborasi ya diperlukan betul gitu. Ya memang, tapi ya orang juga gara-gara COVID ini juga UMKM banyak juga yang sudah melakukan penyesuaian ya kan, yang justru di gara-gara COVID ini kita bisa tahu, oh dulu ini kita nggak lakukan, ini sekarang bisa lagi dilakukan. Iya, oh ini saya tuh ingat pesan dulu masih banyak belajar dengan Pak Dahlan Iskan, Menteri BUMN itu. Sejak dulu beliau tuh mengajarkan kepada saya kalau ingin mau survive itu memang harus kreativitas dan inovasi yang harus dibangun dalam situasi apapun gitu ya. Tapi biasanya orang Indonesia itu juga bagus juga. Kalau dalam keadaan terjepit itu biasanya pintar-pintar itu. Kepepet ya. Lebih dadakan, lebih power of kepepet. Power of kepepet, benar banget Pak. Seperti itu. Tapi ya UMKM kita sangat bisa berkembang, dan saya kira dari kapan itu ya angkanya tidak banyak kan, kira-kira UMKM yang terdaftar kalau tidak salah di dinas perindustrian kita itu 27 ribuan lah kan, kalau Indonesia hampir sekitar 60 jutaan ya. Iya betul. Jutaan begitu, kita 27 ribuan. Tapi ya perkembangan saya kira nanti akan dahsyat nih UMKM Balikpapan dan Kaltim, karena kita akan menyambut ibu kota negara. Oke, terima kasih Pak Rizal. Nah, kalau itu dari Pak Rizal, ternyata UMKM di Balikpapan ini sudah cukup berjuang ya Pak, sudah cukup kuat, apalagi udah mulai survive juga di tengah pandemi seperti ini. Nah, kalau dari Pak Yoga, ini gimana pendapatnya tentang UMKM di Kota Balikpapan selama 3 minggu ya Pak di sini ya? Udah 3 minggu di Kota Balikpapan, pasti Bapak udah ngerasain oh Balikpapan kayak gini, UMKM-nya seperti ini. Silakan Pak. Iya. Ya mungkin memang pengamatan saya baru sekilas ya, maaf nih Pak Rizal. Tapi memang kalau dilihat ya Pak, sebenarnya UMKM di Balikpapan tuh diuntungkan Pak, karena Balikpapan tuh termasuk digital ini ya, literasi digitalnya itu termasuk tinggi kota dalam mungkin Kalimantan Timur lah, itu termasuk tinggi, sehingga itu sebenarnya membuka peluang
UMKM itu bisa segera beralih ke digital, karena masyarakat ini sebenarnya sudah siap dibandingkan mungkin daerah lain ya. Karena sebelumnya saya kemarin bertugas di Kalimantan Tengah itu relatif malah lebih rendah literasi digitalnya dibanding Kalimantan Timur itu, sehingga memang di sana masih jadi tantangan tersendiri untuk melakukan digitalisasi. Ya contohnya misal karena sekarang IndiHome itu sudah mulai go digital juga Pak, termasuk tadi Shopee ya. Shopee itu sebenarnya siapapun bisa jualan IndiHome itu kan, hanya cukup mendaftarkan, nanti dibeli link referral, silahkan dia di-share itu. Ya, benar. Ada itu sebenarnya digitalisasi jualan IndiHome untuk siapapun, dan itu ternyata ya trennya kalau di Kalimantan Timur itu lebih tinggi di transaksinya Pak ya dibanding Kalteng. Memang tadi salah satu menjadi kendala kalau tadi menurut survei dari penelitian riset dari BI itu tadi, ternyata 80% masyarakat di kota yang menengah Pak, bukan kota besar ya. Kalau Balikpapan mungkin termasuk kota besar itu 80% itu masih belum terlalu digital. Sehingga menjadi kendala sendiri untuk UMKM yang kepengen go digital di kota-kota yang kecil itu. Tapi kalau di kota Balikpapan saya optimis. Jadi, dan kalau melihat di jalan-jalan itu banyak ya tumbuh ya, mungkin seperti kafe-kafe ini juga sudah banyak tumbuh. Kemudian kehidupan mungkin toko-toko kecil itu juga mulai, apalagi PPKM juga sudah mulai dikendorkan ya, itu sudah mulai rame lagi. Nah itu sebenarnya mereka punya peluang untuk bisa go digital juga. Contohnya misal bekerja sama dengan marketplace atau mungkin dengan GoFood ya, misal terdaftar listing di listnya GoFood itu kan memudahkan orang untuk order. Mungkin malas keluar atau takut COVID, sehingga udah cukup order aja dari rumah. Makanya kalau saya ke depan sih optimis ya, di Balikpapan itu harusnya transformasi atau adaptasi UKM ke digital itu akan lebih cepat dan lebih optimis. Oke. Jadi dari Pak Yoga sendiri ternyata memang UMKM di Kota Balikpapan mungkin salah satunya adalah menggunakan cara digital ya Pak? Iya betul. Oke, nah kalau dari Pak Rizal nih, UMKM Balikpapan sudah siap nggak sih Pak kalau untuk memasuki ekonomi digital? Apalagi di pandemi seperti ini Pak? Ya sebenarnya kalau mau jujur kan suka tidak suka, siap tidak siap kita akan masuk ke era digital, ekonomi digital. Jadi ya era industri sendiri memaksa kita untuk masuk ke wilayah itu. Tapi juga memang pandemi ini juga sisi positifnya juga mendorong orang untuk percepatan masuk ke era digital. Karena tadi kan dikatakan Pak Yoga, kita sudah memasuki kebiasaan baru. Nanti walaupun pandeminya sudah hilang atau sudah netral misalnya, tetap saja kita dengan suasana kebiasaan baru. Betul. Banyak usaha dengan tidak banyak sentuhan, tidak banyak keramaian, ya tidak banyak pergerakan begitu. Nah sehingga memang kita akan masuk ke ekonomi digital begitu ya. Sehingga memang kita suka tidak suka kan. Nah, tapi juga tadi ada dikatakan Pak Yoga kan, kita Balikpapan itu punya modal yang lebih bagus. Misalnya pendidikan masyarakatnya lebih bagus. Situasi kotanya memang kita sejak lama merancang kota ini untuk menjadi CityNet itu ya, kota cerdas ya. Salah satu basisnya adalah smart city itu kan juga salah satu basisnya adalah digitalisasi atau itu ya. Jadi itu memang sangat memungkinkan Balikpapan lebih siap, dan yang juga mendorong harus kita cepat juga lebih cepat dari daerah lain karena kita akan menyambut IKN. IKN itu konsepnya juga nanti konsep digital juga, sehingga kalau kita tidak siap mulai sekarang, kita akan nanti jadi penonton di ibu kota sendiri gitu Pak ya. Kalau sampai kita menjadi ibu kota penontonnya saja. Tidak mungkin kita menjadi tuan rumah di kota sendiri dengan hanya mengandalkan karena kita asli penduduk di sini. Karena itu sudah tidak lagi seperti itu. Kita bisa menjadi penduduk sendiri, menjadi tuan rumah di kota sendiri kalau kita lebih hebat dari orang yang datang ke kota kita. Mantap, betul Pak. Jadi kita nggak boleh kalah sama digital ya Pak ya.
Jadi kita masyarakat Balikpapan, Sobat IndiHome juga walaupun ada smart city dan sebagainya macamnya untuk digital sendiri, apalagi UMKM untuk menyosong digital sendiri harus lebih kuat. Kita sendiri manusia juga jangan kalah sama dunia digital. Tapi itu kalau ngomongin soal digital ya Pak. Nah itu mungkin tantangan tersendiri untuk teman-teman UMKM yang udah ada di Balikpapan. Tantangan-tantangan lainnya yang mungkin bisa Bapak sampaikan mengenai UMKM ke depannya apa nih Pak?